Hai, welcome back to the channel. Aku Steven Adrian. Hari ini akan kembali untuk membahas sebuah topik yang highly requested banget. Jadi banyak orang yang meminta aku untuk membahas tentang produk ini karena katanya bagus, minta aku bahas ingredients listnya, dan suruh aku nyobain juga. Dan tenang saja, sebenarnya aku sudah punya produk ini gitu loh. Dan hari ini aku akan membahas dan juga mendemokan kepada kalian produknya itu bagaimana di kulitku. Karena aku juga belum pakai pelembab muka sih, jadi sekalian lah aku sambil mendemokan produk ini. Yaitu ini adalah La Roche-Posay Cicaplast Balm B5 Soothing Repairing Balm. Jadi ini merupakan produk yang sangat hype banget, sangat viral. Dan bahkan kalau kalian lihat di Shopee-nya mereka, di Shopee La Roche-Posay, produk ini adalah best sellernya mereka. Ngalang-ngalih sunscreennya si La Roche-Posay. Jadi orang tuh sangat suka produk ini dan ini laris banget. Nah, aku sudah pakai produk ini lumayan lama ya sebenarnya. Dulu aku udah pernah beli lah tahun 2018, aku udah tahu La Roche-Posay sebelum ada di Indonesia. Aku sudah tahu duluan dan sempat pakai produk ini juga, dan aku baru beli ini lagi sekitar 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, aku lupa. Dan aku pakainya ini ya on and off karena menurutku ya secara overall ini bukan moisturizer sebenarnya, karena kalau pakai moisturizer agak-agak sesuatu. Nanti akan aku jelaskan di belakang aja lah. Nah, kalau begitu Cicaplast Balm B5 itu produk apa sih sebenarnya? Jadi aku bakal bilang dia itu merupakan sebuah produk yang multifunction balm. Jadi dia itu kayak merupakan balm yang bisa digunakan untuk multifunction. Jadi bisa digunakan untuk kulit yang lagi iritasi, super kering, kemudian ada kalau orang tuh kayak kulit pecah-pecah, diaper rash di bayi. Jadi memang dia tuh merupakan produk yang multifunction gitu. Jadi tidak ada tujuan kayak ini moisturizer untuk ini apa enggak. Jadi dia tuh multifunction product gitu. Jadi makanya aku bakal aku ngomong ini bukan merupakan moisturizer sih, lebih ke arah multifunction balm. Dan dia memang lebih ke arah bermain untuk jelas-jelas melembabkan kulit, membantu untuk mengatasi kulit yang pecah-pecah, kemudian menenangkan kulit dan juga bisa untuk mengurangi iritasi pada kulit. Itu sudah jelas tujuan dari produk ini. Nah, untuk ingredients list dari produk ini, aku tuh agak bingung ya sama La Roche-Posay gitu, karena ingredients listnya mereka dari website yang Amerika atau website yang Eropa itu kok kayaknya beda mulu gitu loh ingredients listnya gitu. Jadi aku di tadi tuh sambil cari-cari ini yang bener yang mana ingredients listnya, karena aku juga sudah lupa, aku sudah buang lagi nih boxnya gitu loh. Jadi aku loh kayak kamu cek aja lah ingredients list yang ini deh. Yang ini loh beda sama ingredients list yang ada di website satunya. Jadi aku tuh bingung yang bener yang mana gitu loh. Oke lah, jadi aku pakai website Indonesia saja ya. Jadi ini website Indonesia. Untuk klaimnya udah aku sebutkan tadi ya, it's a multifunction balm anggapannya. Jadi untuk segala macam permasalahan gitu. Dan mari kita lihat saja dari ingredients listnya dia. Oke. Yang dicontohkan pertama dari produk ini adalah yang pertama pastinya adalah B5, Panthenol. Dia mengandung Panthenol 5%, provitamin B5 5%. Kalau kamu tahu Panthenol itu merupakan sebuah senyawa yang dia tuh very soothing, very hydrating, dan itu sudah terkenal loh ya, provitamin B5. Untuk produk soothing kamu akan lihat Panthenol itu ada di mana-mana. Karena memang Panthenol itu bagus untuk menghidrasi, mengurangi inflamasi dan mengurangi iritasi pada kulit. Kamu baca jurnalnya banyak banyak Gak usah mau cari, kamu juga pasti tahu Panthenol itu memang bagus. Kemudian dia konsentrasinya 5%. 5% Panthenol, oke. Dan biasanya produk Panthenol itu berapa sih konsentrasinya mentok-mentok? Kamu lihat di serum pentok aku kok tahu aku 2%. Itu kayaknya sudah tinggi banget buat sebuah Panthenol ya kan. Ini Panthenolnya 5%. Jadi kemampuan syutingnya dia sudah kelihatannya mind blowing dari ingredients dari deskripsinya ini kan. Tambah ada Madecassoside yang merupakan bahan senyawa aktif dari Centella asiatica. Ekstrak Centella asiatica itu dia senyawa aktifnya kan ada Madecassoside, Madecasic acid, Asiaticoside, Asiatic acid kan. Jadi dia adalah masuk pada senyawa aktif dari ekstrak Centella asiatica. Centella asiatica kan terkenal sangat soothing kan, dan Madecassoside merupakan senyawa aktif dari Centella asiatica yang memiliki kemampuan soothing, wound healing, dan juga mampu untuk menekan inflamasi pada kulit. Jadi terkenal bagus juga.
Kemudian kita akan mulai bahas ingredients listnya dia. Ingredients listnya dia panjang, akan aku bahas yang penting-penting saja supaya nggak terlalu panjang. Oke. Produk ini secara overall aku ngomong dia merupakan emollient based product. Kenapa? Karena teksturnya, nanti kita akan bahas teksturnya. Nomor 2 dia ada mengandung hydrogenated polyisobutane, itu emollient lah ya. Jadi untuk melembutkan kulit dan melembabkan kulit. Kemudian yang ketiga ada dimetikan, merupakan silikon. Nah, dimetikan itu merupakan sebuah senyawa dia tuh oklusif ya, jadi mampu untuk membentuk lapisan pada permukaan kulit untuk mencegah transepidermal water loss, untuk mencegah adanya penguapan air dari kulit. Jadi memang ngesil lah, dianggapannya ngesil untuk menahan kelembab supaya nggak keluar gitu loh. Dan oke lah anggapannya, aku nggak ada masalah dengan dimetikan yang terlalu gimana karena apa ya? Kalau di aku pribadi, dimetikan tuh sudah menjadi makanan yang menurutku aku sudah kebiasa. Jadi kalau orang yang masih dimetikan masih kurang suka, ya aku nggak tahu produknya bakal cocok untuk kalian atau enggak. Kalau di website Amerika dia mengandung 1% dimetikan, ya biasalah 1% mau kecil, santuy. Kemudian di sini dia mengandung ada glycerin nomor 4-nya, humectant. Salah satu humectant terbaik ya untuk mengikat kelembapan dan mempertahankan kelembapan tersebut. Ada shea butter kemudian. Shea butternya dia ada di atas juga, jadi kurang lebih ya emollient juga, sangat melembutkan kulit. Dan shea butter sangat bagus untuk kulit yang kering. Cuma shea butter kurang bagus untuk kulit yang oily acne prone skin gitu. Jadi untuk kalian kulitnya memang very acne prone skin, mungkin ini mungkin kalian masih mau berpikir 2 kali sebelum beli produk ini gitu loh. Kemudian oke, kita mulai masuk ke bawah. Untuk bahan bagusnya, dia mulai ada panthenol ya, 5% panthenol sudah aku jelaskan tadi. Kemudian mengandung ada metacesicide, sudah aku jelaskan tadi juga kan ya. Di sini dia mengandung ada zinc gluconat, manganese gluconat, ya kan? Jadi kenapa kok sih kalian akan melihat ya ada berbagai macam mineral. Oke, aku sebutkan ya. Zinc gluconat, manganese gluconate, ada copper gluconat, kemudian ada apa nih? Ada titanium dioxide sama ada zinc oxide, kalau aku nggak salah lihat ya. Zinc oxide. Jadi di sini dia mengandung 5 jenis mineral-mineralan. Ada sih atas ada magnesium sulfat sama ada magnesium sulfat, tapi aku bakal ngomong dia tuh thickener ya. Jadi dia tuh pengental kok. Magnesium buat kulit kok kayaknya bukan untuk itu tujuannya. Kok banyak mineral buat apa kok begitu Kak? Jadi coba kamu baca jurnal juga, mineral topical for the skin. Di situ memang mineral ternyata juga berfungsi untuk imunitas kulit kita loh. Dan memang kalau penggunaan mineral seperti itu, rata-rata mineral itu kayak copper, kayak zinc gitu kan. Zincnya di sini dia tuh memiliki kemampuan, pastinya ada kemampuan antibakterinya. Kalau zinc itu kayak gitu. Jadi dia tuh bisa ya ini oke untuk kulit yang berjerawat karena zincnya tuh bisa untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Kemudian juga bisa meregulasi produksi sebum. Jadi zinc itu bagus sebenarnya. Kemudian di sini juga banyak banyak aluminium lagi. Banyak si mineral tadi yang beneran mereka tuh sangat soothing semua. Jadi bukan kalian berpikir buat apa mineral Kak, tapi mineral tuh terbukti dia tuh promotes wound healing, kemudian juga very soothing to the skin gitu. Jadi dia tuh sangat menenangkan kulit kalian. Jadi sebenarnya dia tuh bagus banget juga, serta ada beberapa amino acid kayak caprylyl glycine, asam aminoglisin kan, humectant juga, kemudian emollient juga, very soothing juga. Jadi baguslah secara ingredients list dari produk ini. Cuma memang produk ini mengandung titanium dioxide dan ada zinc oxide-nya. Kayak akan berpikir loh, Kak itu kan bahan sunscreen, kenapa kok ada di sini? Seperti aku udah cerita tadi, semuanya mineral kayak gitu, terutama zinc, antibakteri, dan dia tuh sangat wound healing juga. Jadi bagus banget. Untuk titanium dioxide, dia tuh bisa dibilang skin protectant ya. Dan dia ini bukan konsentrasi tinggi. Jadi bukan untuk, dia bisa bilang bukan untuk bahan sunscreen gitu loh. Jadi lebih ke arah untuk memberikan warna. Dan juga semoga saja ada manfaat dari titanium dioxide-nya. Oke. Jadi secara ingredients list itu saja sih, karena banyakan ya. Kurangkum lah. Bahan soothing aluminium mineral-mineralnya akan aku tulis itu semuanya soothing. Zincnya itu antibakteri, meregulasi produksi sebum. Kemudian ada panthenolnya soothing, madacasoside-nya soothing,
Shea butter, hydrogenated polyisobutene itu semua emollient, ada dimetikan, oklusifnya. Udah tau aku rangkum, oke. Sekarang kita mulai pakai moisturizernya, karena aku gak pakai dari tadi cerita mulu. Teksturnya kayak gini. Kok kamu lihat mungkin teksturnya kayak OB aja, sampai kamu oles di kulit, oke. Dan ketika kamu oles di kulit, breng, seberapa ini? Oke. Ini rasanya kayak moisturizer yang berat banget. Berat banget. Ketika kamu oles ya, seperti yang kamu lihat ini. Kamu bisa lihat white cast-nya luar biasa. Dan ini sangat susah untuk diratakan. Menurutku loh ya. Ini produk tidak mudah untuk dirasakan. Kalau misalnya kulitmu lagi kering ya, posisi kulitmu kering, nggak kondisi lembab, ini tuh bakal susah untuk diratakan karena ya ini cemong-cemong white cast gitu. Seperti yang kamu lihat sendiri. Dan teksturnya thick banget. Sebentar aku pakai lagi. No. Jadi bisa kamu lihat sendirilah teksturnya gimana. Jadi untuk digunakan sebagai moisturizer kok kayaknya aku rada-rada tidak yakin ya. Karena kok meragukan begini untuk digunakan sebagai moisturizer gitu loh. Karena aftermath setelah kamu pakai produk ini adalah greasy. Ini loh kerasa minyak, kayak aku ngoles apa ya? Kayak aku ngolesin balsam ke muka, dan balsamnya ketika bersentuh dengan muka itu dia jadi moisturize dari balsam yang dia itu oily, very oily bisa dibilang gitu loh. Jadi dia very oily dan very greasy. Jadi untuk digunakan sebagai moisturizer sehari-hari kayaknya nggak bisa. Dan banyak orang yang kurang kerjaan pakai produk ini digunakan tiap hari. Dan banyak dari mereka yang ternyata jerawatan gitu. Dan aku nggak tanya kenapa kok bisa jerawatan. Karena ini loh berasa kayak pakai facial oil. Jadi memang teksturnya thick banget. Dan sesuai namanya, balm. Oke, jadi bukan moisturizer gitu. Jadi aku nggak menganggap ini sebagai sebuah moisturizer karena terlalu thick untuk aku. Aku suka produk thick, oke. Ini kan thick ya, Dr. Jart. Ini thick loh ya, krim ini. Dan ini kan thick banget ya, saya bilang ya. Tapi nggak ada kalah sama thicknya si La Roche-Posay ini. Nah, kalau untuk aku, La Roche-Posay ini aku gunakan sebagai apa gitu kan kalau begitu. Jadi La Roche-Posay itu aku gunakan sebagai produk kalau misalnya kulitku lagi iritasi atau lagi kering atau skin barrierku bermasalah. Misal nih, aku pakai produk dan kulitku tuh kerasa panas, perih, padahal produk itu yang biasa aku gunakan tetap kerasa perih. Jadi kulitku kerasa kayak, waduh, kulitku kenapa ini? Pasti bermasalah skin barrierku atau apa. Kerasa, aku pakai produk ini. Dan yang namanya kemerahan itu langsung reda semua. Seperti yang kamu lihat. Langsung ini memang kelihatannya cemong putih kayak kamu pakai sunscreen ya. Kayak topeng putih gitu. Tapi kan kamu bawa tidur ya. Besok pagi kamu bangun, kulitmu tuh yang sebelumnya kerasa merah-merah, nggak enak. Besok pagi langsung sembuh, blur. Beneran, langsung sembuh gitu. Jadi aku pakai produk ini tuh sebagai kayak apa ya? Sebagai first aid aja kalau misalnya kulitku udah, aduh nggak genah. Aku pakai produk ini, udah besok pagi aku merem aja buka mata. Wow, kulitku sudah balik seperti kondisi semula. Jadi ini untuk meredakan iritasi yang ekstrim ya, iritasi, kemerahan yang perih. Aku pakai ini. Kalau misalnya hanya kering-kering yang kerasa cekit-cekit biasa, aku pakai pelembab kayak gini atau mungkin pakai pelembab. Aku pakai Kiehl's gitu kan, mana Kiehl'sku? Aku pakai Kiehl's gitu. Tapi kalau misalnya untuk purposeku adalah ini aku iritasi, aku harus pakai produk untuk menghilangkan iritasi atau gimana? Inilah kuncinya. Dan aku juga jadi nggak bingung kenapa kok ini produk jadi laris. Kenapa? Karena memang bagus. Bagus banget gitu loh. Memang bagus banget. Aku nggak tahu ya, mungkin bagi kalian kulitnya sangat kering dan kalian nggak mudah jerawatan, yang kalian constantly iritasi, punya eczema, flare up terus, punya penyakit kulit, aku coba kamu pakai produk ini. Kok kelihatannya kamu akan cocok. Untuk kamu yang kulitnya kayak aku, yang combination oily atau normal skin, kok kayaknya ini terlalu berat buat kamu. Kalau misalnya kamu pakai ini sebelum tidur pada malam hari dan kamu suka dengan teksturnya kayak aku ya, aku gak masalah kulitku minyakan sebelum aku tidur, ya aku tidak masalah.
Tapi untuk digunakan di pagi hari ya mohon maaf nggak akan bisa aku pakai gitu loh. Karena muka aku akan shining, shimmering, splendid kayak disiram minyak mana. Kamu tahu Aladdin tau wis shining, iki guyuran nganggo minyak wis. Seminyakan itu kamu bisa lihat lah. Ini aja baru pakai udah minyakan. Kalau siang kayak mari digoreng mukaku. Jadi memang tidak cocok untuk kulit yang sangat oily skin. Tapi bagi kalian yang memiliki penyakit kulit, yang eczema atau apa, I think this is gonna be your best friend karena ini bagus banget untuk kulit yang iritasi. I highly recommend this banget. Dan hari ini kulitku tadi lagi ngelentek-ngelentek by the way di sini. Aku pakai adik kan agak banyak di sini ya, soalnya kulitku lagi ngelentek. Kenapa kok ngelentek? Ya biasa tuh, sel turnovernya si tretinoin itu kan bakal terjadi setiap bulan ya. Dan setiap bulan kulitku akan mengelupas gitu loh. Jadi ya aku gunakan ini saja lah untuk mencegah iritasi dari si tretinoinku. Dan aku gunakan agak banyak. Dan I love it. Dan hasilnya bakal bagus banget. Seperti yang kalian lihat, cemong kayak gini. Tapi ya sudah dibawa tidur saja. Besok pagi aku akan bangun dengan kulit yang pastinya tenang dan tidak bermasalah. Jadi this is my best friend. I love this dan dia sudah keluar formulasi terbaru. Katanya lebih bagus lagi dan aku bakal segera beli because I cannot wait to try that product. Setelah aku menghabiskan produk ini dulu tentu saja. Ini habis aku akan segala repurchase. Apakah Steven approve? Sangat. Untuk kulit yang kering aku bakal yakin kamu suka produk ini. Dan untuk kalian yang jaga-jaga, this is gonna be your best friend. Oke. Dan sekian dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.